Shalom jemaat semua Gereja Keluarga Tabernakel dan semua penonton YouTube Gereja Keluarga Tabernakel. Kita bertemu lagi di dalam acara ngobrol atau ngobrol Alkitab bersama dengan kami semua yang masih sama di sini ya. Kita sebagai narasumber abadi. Sebagai narasumber abadi. Nah, makanya karena itu para penonton sekalian ataupun jemaat, kalau misalnya ada yang ingin mengikuti acara ngobrol kami ini dan ingin secara langsung di sini untuk bertanya dan juga mengajukan berbagai macam kebingungan dan langsung dijawab di podcast ini, bisa banget untuk ikutan kami. Mungkin bisa hubungi Ibu Lana atau mungkin hubungi Humas Gereja Keluarga Tabernakel ya. Nah, itu terbuka bagi siapa saja yang mau bertanya atau mungkin boleh di dalam komen saya mau ikut. Nanti kami akan coba hubungi, kami akan coba kontak. Nah, pada kesempatan kali ini kita tuh akan melihat bersama-sama dahulu tentang sebuah video yang didapatkan ya melalui platform sosial media. Kita akan coba lihat video ini. Ini ayat yang diputar balikkan dalam Islam ini, Quran surat 19 71-72 dibaca. Ayo yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu. Jelas toh? Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus di dalam bahasa mereka ya, Yesus dalam bahasa Nasrani yang ada. Nah, maka baca itu dengan artinya surat yang ke-43 ayat 61. Baca artinya enggak, ini yang baca ini, yang Al-Qur'an ini. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, Isa ngajari ilmu kiamat toh? Nabi terakhir yang turun nanti di menjelang kiamat Nabi Isa toh? Nah, kalian itu kalau mau ikut jalan benar harus ikut Yesus, itulah jalan yang benar. Maka kalian untuk benar silahkan mengikuti Yesus, jadi Katolik, jadi Kristen, murtad dari Islam. Bagaimana buktinya kalau Nabi Muhammad itu yang terakhir? Apa buktinya? Di surat apa, ayat berapa? Kenapa Rasulullah suruh tanya ke ahli kitab? Karena ketika itu ahli kitab masih tauhid, jadi masih asli ya. Mereka percaya Nabi Isa itu bukan Tuhan, agamanya agama tauhid. Sehingga
Kalau zaman sekarang sudah beda lagi karena Injil banyak sudah dirubah, sudah bukan ahli kitab lagi. Ya. Sekarang Nasoro. Ya. Jadi jawabannya begitu, dikatakan bahwa Injil sekarang sudah tidak asli, yang dulu asli. Tunjukkan yang asli, jangan sampai menuduh tanpa bukti. Itu kalau kalian itu saya tuntut karena memfitnah itu 6 tahun penjara fitnah itu. Buktikan yang asli mana? Menuduh Injil kami itu tidak asli, Alkitab kami tidak asli, kalian tidak ada bukti, berarti itu fitnah. Fitnah itu dalam pasal KUHP itu adalah 6 tahun penjara. Nah, gimana kira-kira? Kalau mau jadi ahli kitab yang benar, itu maka buka surat 5 ayat 68. Karena kita kan iman pada kitab terdahulu. Baca surat 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh. Nah, di situ tetap suruh beriman pada kitab terdahulu nggak? Iya. Berarti suruh tetap iman pada Injil nggak? Iya. Iya. Nah, kalau suruh tetap iman pada Injil berarti harus punya pengetahuan tentang Injil nggak? Nah, sekarang umat Islam pada tahu tentang Injil nggak? Tidak. Tidak. Nah, di dalam video ini kita akan kita sudah melihat ya bahwa di sana dikatakan kalian ingin masuk surga nggak? Nah, kalau kalian ingin masuk surga, apa di situ? Syaratnya. Syaratnya. Nah, di situ katanya harus takwa, ya, takwa dengan apa? Dengan Injil katanya. Nah, sebenarnya yang mau diperjelas di sini itu adalah kalau gitu syarat keselamatan itu apa sih? Gitu. Kalau takwa kepada Takwa Injil itu apa itu sih? Takwa gimana Injil itu maksudnya? gimana Mungkin maksudnya? Mungkin pakar yang satu ini bisa menjelaskan kepada kita. Pakar bahasa Indonesia nih sekarang. Iya benar. Takwa sebetulnya kan dalam bahasa Indonesia itu takwa ya sama dengan taat sebetulnya. Taat, takwa itu artinya mendengarkan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari takwa. Jadi bentuk daripada pengertian takwa ini sama dengan pengertian taat. Nah, kita bicara tentang konsep ketaatan di dalam Alkitab, ya kan berkaitan dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab tentang keselamatan. Kan tadi juga Mika bicara tentang siapa yang Bisa masuk surga gitu ya. Jadi ketaatan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam perjalanan spiritual atau kehidupan kerohanian kita sebagai orang yang percaya. Jadi saya mengagumi atau maksudnya ya istilahnya mengagumi dengan apa yang menjadi pernyataan dari video tadi. Artinya takwa memang kepada Injil. Iya, takwa kepada Injil itu sesuatu hal yang benar gitu loh. Benar gitu. Kita tidak membahas secara spesifik video itu ya. Itu urusan lain, tapi kita ngambil dari apa yang dia sampaikan. Nah, kita sebagai orang Kristen menjadikan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada banyak orang tentang konsep ketaatan kita itu dalam hal keselamatan. Betul. Ketaatan itu sangat penting dalam hal keselamatan. Misalkan kalau kita lihat ya ada contoh real di dalam Alkitab yang bicara tentang ketaatan itu. Yesus itu membuktikan tentang ketaatan itu. Jadi bukan hanya sekedar diajarkan di dalam Alkitab, tapi ditunjukkan dan dipraktekkan oleh Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Filipi 2 ayat 8. Udah dapat ya teman-teman? Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita belajar dari Filipi 2 ayat 8 ini kan bicara tentang penebusan Yesus atas dosa supaya kita orang yang berdosa ini mengalami keselamatan, kan begitu ya? Betul. Jadi Yesus yang membayar dosa. Dalam menuju kepada pembayaran dosa itu dia taat loh. Taat sama Bapa di surga. Iya, taat sama Bapa di surga dan taat pada proses itu. Prosesnya. Proses sampai disalib itu. Kalau dia Ngejalanin. berontak misalkan. Iya, dia berontak.
gue nggak mau taat, nggak mau mati ya. Aku nggak Kira-kira mau. kita selamat nggak? Nggak mungkin, karena kan keselamatan yang dikonsepkan dalam Alkitab hanya melalui kematian Yesus. Iya. Dia berikan buat kita secara cuma-cuma. Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, apakah kita perlu taat? Nah, itu pertanyaan. Oh, sangat perlu untuk taat. Karena itu diajarkan di dalam Filipi 2 juga ayat yang ke-12 dikatakan begini. Ayat lanjutannya ya, ayat 12. 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Berarti tidak ada kata jeda waktu ya. Senantiasa itu berarti terus menerus. Nggak ada sesekali taat. Oh enggak, gitu ya. sesekali. Boleh seminggu doang, sebulan doang. Tahun depan nggak usah. Nggak ada ya. Senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi pengertian taat dalam mengerjakan keselamatan ini juga bukan berarti kita yang memperjuangkan untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu adalah the real pemberian Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa maksud dengan mengerjakan keselamatan? Artinya kita mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita dengan jalan ketaatan. Taat kepada Tuhan. Ya kan? Seperti di dalam Yohanes mungkin ya Ibu Gembala yang Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dia mempersiapkan jalan buat kita. Nah, kalau kita tidak mengikuti jalan itu dengan cara taat, kita tidak mungkin mencapai keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi buat saya karena bisa terlepas dari situ. Jadi buat saya itu ketaatan itu tidak bisa ditawar. Sesuatu hal yang tidak bisa ditawar itu betul-betul penting sekali. Masa mereka itu mengerti tentang takwa, kita tidak mengerti tentang takwa? Apa kita harus belajar dari mereka? Ya kan gitu. Kira-kira begitu kalau menurut pandangan saya ya. Mungkin teman-teman punya lebih luas lagi bisa berpikir tentang bagian ini. Kalau iya ya. Maksudnya dari tadi lihat videonya, ya kita nggak bahas masalah sebuah agama lain yang Arix itu enggak ya. Cuman memang bukan itu fokusnya. Buat saya jadi nemuin pandangan baru dalam arti pemahaman baru juga yang selama ini mungkin sudah dilakukan tapi tidak tahu secara detailnya, baru menyadari barusan itu. Jadi taat. Unik juga sih ya, unik dalam arti saya nggak pernah menyadari kalimat atau yang kita lakukan ini selama ini misalnya beribadah dan segala macam itu salah satu bentuk ketaatan gitu kan. Saya nggak pernah menyadari ke situ ya karena yang selama ini saya selalu gaung-gaung dengar gitu ya. Umumnya orang mencari keselamatan hanya dengan percaya. Ya, umumnya aku dengar juga gitu sih. Iya, dengan iman. Karena gitu. Ya oke, secara ininya adalah kita beriman, kita percaya, kita selamat oleh iman, gitu kan? Iman kita bukan yang karena perbuatan. bukan karena perbuatan gitu. Nah, bahkan dari kecil misalnya di sekolah minggu dan segala macam juga sering muncul ayat-ayat yang umum digunakan adalah seperti itu kan, bahwa percaya sama Tuhan, ayatnya tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku gitu kan. Berarti kita percaya ya kan? Betul. Salah satu syarat, pokoknya syarat untuk selamat itu harus percaya. Itu percaya. Itu dalam batas pengetahuan gitu. Nah, jadi tapi sekarang muncul pertanyaan. Iya, sebenarnya keselamatan itu ya diperoleh. Tapi keselamatan yang saya bicarakan di sini adalah keselamatan mungkin untuk orang-orang yang belum mengenal. Lebih terlebih kepada orang-orang yang belum mengenal. Kayaknya kalau untuk orang-orang yang sudah mengenal mungkin sudah banyak tahu juga. Cuman saya lebih ini, anggaplah saya orang yang tidak mengenal gitu kan. Makanya muncul pertanyaan ini. Nah, jadi untuk selamat itu, jadi yang benar yang mana? Selamatnya tuh kita percaya. Kudu percaya aja. Percaya doang atau harus taat? Jadi yang mana gitu. Ya kan? Harus disertai dengan action ya. Kalau percaya, apakah kita cukup percaya saja atau kita harus kepercayaan itu harus disertai jadi yang mana? Karena action. selama ini kita dengar kan itu kan percaya sama Yesus saja kita selamat, iya. gitu kan. Jadi percaya atau taat ini sebenarnya. Nah, sekarang gitu. muncul lagi nih taat gitu. Nah, kita mesti lihat. Bisa jauh gitu. Coba kita lihat dulu ya.
kita lihat dulu ya, gimana sih kata Alkitab tentang taat ini gitu, tentang percaya Ada atau di Alkitab ya, beriman. taat. Ada. Banyak. Ada banyak. Cuman tadi kan pertanyaannya adalah kita dengan percaya itu iman, atau dengan taat kita bisa selamat gitu ya. Dan dia sebenarnya kan sudah kita tahu bahwa iman itu yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Kalau kita percaya itu iman ya. Tapi ada juga ayat Alkitab mengatakan kalau kamu cuman beriman aja tapi tidak melakukan, itu sia-sia, itu mati gitu. Coba kita baca dulu. Yakobus 2 ayat 26. Saya bacakan ya. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi gini maksudnya. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, tapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tadi kan dikatakan taat itu kan melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang. Menjauhi segala larangan-larangannya. Larangan-larangan. Jadi katanya kita percaya, katanya kita beriman sama Tuhan Yesus. Tapi kita tidak melakukan apa yang dilarang. Misalnya salah satu larangannya adalah jangan membunuh misalnya gitu ya. Itu kan Tuhan Yesus juga mengatakan itu. Walaupun itu ada di kitab Taurat gitu ya. Atau jangan memfitnah misalnya gitu. Tapi kita membunuh, kita memfitnah. Itu apakah bukti kita percaya sama Tuhan Yesus? Kan Melenceng ya? Iya, firmannya Nggak aja cocok. kita nggak Jadi lakukan. kontras gitu ya, kontras gitu. antara Sekarang gini, pernyataan dan cocok. tingkah laku. Ya, iya. saya senang sekali dengan ilustrasi gini. Kalau ada mama kasih tahu sama anaknya, kamu belajar supaya kamu naik kelas. Kalau kamu belajar, kamu kan jadi pinter, bisa ngerjain ulangan. Ulangan-ulangan dapat bagus, jadi kamu naik kelas. Nah, terus anaknya tuh, saya nggak percaya sama mama. Saya nggak mau Beneran nggak belajar, naik kelas nggak mau nih. apa, nggak percaya karena nggak percaya omongannya mama. Nggak naik kelas, beneran. Tapi kalau dia percaya, oh gitu mah, kalau nggak belajar nanti nggak bisa naik kelas. Iyalah, kamu kalau nggak belajar nanti ulangan nggak bisa. Nih kamu nggak naik kelas. Oh kata mama aku harus belajar. Berarti apa? Ada unsur percaya kan? Percaya sama firmannya mama gitu. Kata mama kamu harus belajar. Oke aku belajar. Nah jadi apa yang difirmankan oleh mamanya? Kamu harus belajar. Karena anaknya percaya sama mamanya, jadi dia melakukan belajar itu. Nah sama kalau kita beriman sama Tuhan Yesus, imanlah yang menyelamatkan kita. Tetapi kita harus melakukan apa yang kita omong. Jangan cuman kita bilang beriman, tapi tidak melakukan segala perintah-perintah. Ya tetap aja ugal-ugalan, tetap aja nggak ke gereja. Ke gereja sih ke gereja, tapi ya tetap aja tidak melakukan segala sesuatu. Ada kok yang kayak gitu, anak pendeta juga ada. Makanya saya ketemu anak pendeta di penjara gitu ya. Jadi dia disebut Kristen tapi selamat atau enggak ya? Gitu kan kita pertanyakan, kita bukan hakimnya sih sebenarnya Iya, kita bukan Cuman hakimnya. kan dalam hal ini kita lagi tanya loh. Jadi yang menyelamatkan itu adalah percaya, iman atau taat gitu. Ternyata kan disuruhnya begitu. Jadi satu paket sebenarnya. Satu paket. Jadi antara iman dan percaya itu, iman dan taat itu sama, satu paket itu tadi. Satu paket. Oh. Jadi kalau kita udah percaya, terus udah gitu kita ngomongnya percaya, beriman, tapi kita tidak melakukan, nggak ada buktinya. Cuman ngomong doang, cuman omdo gitu ya. Sama orang, nanti aku kasih uang loh ya, tapi tidak kunjung dikasih uangnya. Omdo, benar kan? Karena tidak memberikan atau tidak melakukan gitu. Nah itu menurut saya percuma kita Ya beriman. bahasa manusianya percuma. Percuma. Cuman kalau kata Alkitab adalah hakikatnya mati. Iya, Ya kan hakikatnya sama aja mati, percuma lah lo gitu. Iya. Tidak menghasilkan Tapi apa-apa. ada juga sih, kita juga nggak boleh menghakimi kalau orang yang tinggal 5 menit lagi mati gitu, terus tiba-tiba maksudnya dikabarkan berita keselamatan, iya aku percaya gitu. Terus dia percaya dan mengakui dalam hatinya, terus udah gitu dia meninggal. Ya dia belum sempat mengerjakan keselamatan. Pasti ya kata Alkitab bilang dia beriman kok. Ya selamat dia gitu. Berarti gini, aku potongnya ini penting banget loh, ini sesuatu yang penting. Dia percaya kepada Tuhan ketika dia di ujung nafas hidupnya, dia percaya, dia terima Yesus, dia selamat. Tapi kalau dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup panjang,
ketaatan itu penting. Iya. Tidak hanya sampai pada batas percaya saja, Iya, tapi harus ada ketaatan. Jadi ketaatan itu buat siapa sih? Ya buat kita yang masih hidup. Iya, betul. Hidup di dalam Tuhan, masih bernafas, tiap hari masih makan, minum, sehat, masih bernafas. Tidak mungkin ketaatan itu bagi orang yang detik-detik dijemput ajal. Apa yang harus taat? Tapi dengan percaya, menurut Ibu Gembala dan tadi, dan menurut Alkitab, dengan percaya dia diselamatkan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik dari konsep, kita jangan bicara soal agama deh, kita tarik keluar dari agama apapun gitu ya. Nah jadi kita Maksudnya masuk dari dari kemasan kemasan agama, kita keluarin ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Dalam hal sebagai warga negara Indonesia gitu ya, kita kan percaya sama pemerintah. Pemerintah misalnya membuat aturan seperti ini, kita Undang-undang percaya, gitu ya. kita percaya, kemudian kita mengikuti. Iya. Itu kan otomatis ya. Iya. Jadi alasan mengapa kita mengikuti nggak ada kayak, oh ya aku mau mengikuti aja gitu. Enggak, karena pasti ada di dalam diri kita sebagai warga negara yang baik, kalau kita nggak mengikuti kita bakal kena konsekuensi nih. Tapi kan kita percaya kalau ada konsekuensinya gitu. Itu taat ya. Iya, taat. Sama halnya dengan kalau misalnya kita bawa ke konsep kita bekerja. Kalau dalam perusahaan misalnya. Nah, kita perlu makan. Ya dong. Kita percaya bahwa kalau kita bekerja di perusahaan ini, maka kita akan mendapatkan upah atau gaji. Tapi kan itu kan nggak bisa hanya dengan kita Percaya ya udah doang. percaya doang. Kayak misalnya saya bekerja di perusahaan ternama, saya percaya banget kalau saya masuk sini, Dapat maka saya bayaran. akan dapat bayaran. Nah, tapi tapi nggak saya kerja. nggak ngapa-ngapain, ini nggak bisa Masuk gitu loh. Masuk doang doang. depan pintu gitu. Nggak mungkin, karena pasti harus melakukan sesuatu, harus bekerja. Setelah kita bekerja, kita dilihat sama perusahaan bahwa oh kamu karyawan Ada yang teladan, effortnya. kamu karyawan yang baik. Nih saya kasih ini di awal bulan atau di mana di tanggal 25 atau apapun lah gitu ya kebijakan perusahaannya. Nah tapi konsepnya tuh sama. Jadi percaya dan ada action, melakukan gitu ya. Nah kemudian kalau tadi Ibu Gembala, nah kita akan balik lagi dalam konsep Alkitab. Kalau tadi Ibu Gembala membahas tentang dari perjanjian baru, nah kita akan buka dalam perjanjian lama ini di dalam kitab Amsal. Dalam kitab Amsal, Amsal 13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Udah jelas ya, jadi siapa yang meremehkan firman ya nanti bakalan ada akibatnya, entah apapun itu gitu ya, tapi pasti ada akibat buruknya gitu. Kalau kita taat kepada perintah akan menerima balasan. Balasan yang baik tentunya ya. Ya, balasan yang baik. Nah, ini kan dalam perjanjian lama nih. Sebenarnya ada kesamaan nggak sih sama kata taat itu, ada perubahan makna nggak? Biasanya kan kalau kita semua tahu ya, di dalam perjanjian lama kan pakai kata Ibrani gitu kan, pakai bahasa Ibrani. Iya. Sedangkan kalau di dalam perjanjian baru pakai Yunani gitu. Iya, Nah, ini tuh ada perubahan nggak sih atau ada sesuatu nggak sih berkenaan dengan tata bahasa ya? Kita harus Ya kita yang ngerti sih maksudnya Mika ya. Jadi selama ini kadang-kadang kita dikecohkan bolak-balik banyak dengan Istilah gitu. Bukan istilah sih sebenarnya, tapi dengan penafsiran bahasa bahasa atau yang- pendekatan bahasanya ya apa? translatingnya ya. Iya, iya. Karena kita tahu yang pasti dan sudah pasti bahwa Alkitab itu berbahasa Ibrani Iya, dan dan dari bahasa asli Yunani, Yunani. dengan Ya, dua bahasa aslinya itu. Ya. Yunani. Cuma yang jadi masalah ada terjemahannya adalah banyak. Ya, Ya kan? Kira-kira sama nggak sih? Nah, Gitu. selama ini kan kadang-kadang nggak jemaat doang, banyak pendeta-pendeta gontok-gontokan karena arti katanya ini. Nah, ini nggak tahu nih gimana, Bu. Nah, sebenarnya gini, kalau kata taat di Amsal tadi, itu kan terjemahan LAI-nya tuh disebut dengan taat, ya. Iya, Tapi di bahasa asli Ibraninya itu syama. Syama. Jadi kata kerja syama. Nah, syama dan atau sering dikatakan oleh mereka dalam bahasa Ibrani shema. Ada tulisan Shema Ibraninya itu nggak? ada kayak gini ya, tulisannya kayak gini. Nah, terus nanti di situ tuh ada yang tanya gitu. Sebenarnya kalau kita klik ya, kalau saudara yang punya Bible Work di rumah gitu, coba klik bahasa Ibrani dari Syama gitu. Itu pasti terjemahannya to hear. Dalam Jadi, bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya Inggrisnya to to hear hear. atau mendengar. Mendengar. Nah, sebetulnya
kata Shema sendiri itu tuh tidak bisa diartikan atau diterjemahkan langsung dengan bahasa Inggris atau bahasa apapun dengan kata yang tepat. Karena itu kalau yang dikatakan yang paling mendekati itu adalah terjemahan King James. Alkitab. Alkitab, Alkitab ya, King James. Alkitab Lebih versi mendekati King ya. James Iya, ya. iya. Kalau King James itu kalau kita lihat Syama itu diterjemahkan dengan to hear atau mendengar, listen dengarkan, atau obey. Obey itu patuhi, ya, patuh gitu. Nah, dari mereka sendiri itu mereka mengatakan atau punya pengertian Shema itu adalah dia dengar. Kemudian respon atau lakukan dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya dalam dari satu kata Shema itu tadi aja, itu ya. iya, dalam satu kata Shema itu sudah tercakup 3 arti ini, yaitu mendengarkan, melakukan atau meresponi apa yang didengar dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kayak tadi kan akan siapa ya, coba tadi dibaca, siapa yang meremehkan firman artinya nggak mau dengerin firman, ya betul. Itu akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, kalau kita taat pada perintah yang mana kita dengar dulu, ya kan? Ketika kita dengar, oh perintah itu kita dengar, kita taat, artinya melakukan perintah itu, maka akan menerima balasan. Nah, menerima balasan apa? Begini, kalau kita ada kata perintah, itu kita mendengarkan suatu perintah, lalu kita percaya akan perintah itu, baru kita mau melakukan. Kayak tadi ya, udah, otomatis ya, tuh. kita mendengarkan. Karena kita percaya, kita melakukan. Dan apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Dalam hal ini, percaya firman. Ya kan? Karena melakukan perintah artinya sudah mendengar firman, tidak meremehkan firman. Mendengar firman, lalu percaya, lalu melakukan gitu. Dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Dan itu artinya percaya kepada firman Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan atau firman Tuhan berarti percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, maka akan mendapat kebaikan. Kebaikan di sini kalau kita lihat dikaitkan dengan Amsal 16 dan Mazmur, apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita mendapat kasih setia Tuhan, Tuhan itu kan ada di surga ya. Kita akan mendapat keselamatan gitu, dalam arti kata ketika di perjanjian lama dikaitkan dengan perjanjian baru gitu. Jadi sebenarnya kalau saya juga udah cek gitu loh. Coba saya cek obey, semua kata obey yang ada di perjanjian lama banyak sekali yang taat. Iya. Saudara bisa klik punya HP ya, coba searching kata taat dari Alkitab di HP. Nanti kan keluar taat, menaati dan sebagainya banyak gitu. Nah itu semua dari kata Shema tadi. Shema. Jadi artinya bukan cuma mendengarkan ya saudara ya, artinya mendengar, merespon dengan melakukannya, dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Iya itu juga artinya. ya. Tadi kalau misalnya artinya cuma mendengar doang jadinya agak gimana gitu ya. Ya artinya sebetulnya kan tergambar dari apa yang dilakukan Yesus dari ayat yang sudah saya bacakan tadi kan di Filipi itu tentang dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi mendengar, melakukan dan bertanggung jawab. Bayangkan kalau Yesus cuma taat dalam pengertian mendengar. Ketika bapaknya bilang kamu mati ya, ya mati. Tapi diem, kamu mati ya, iya mati. Tapi diem, kira-kira selamat nggak kita? Karena nggak ada action dari dia. Dia melakukan semuanya itu yang Shema itu betul-betul memang dilakukan secara satu paket. Dia dengerin, kemudian dia lakukan dan dia bertanggung jawab. Dia betul-betul memang mati di kayu salib lalu bangkit pada hari yang ketiga. Sebetulnya gitu, bukan cuma dengerin doang. Bayangkan kalau cuma dengerin doang. Ya pokoknya iya. Bahkan dengerin sambil main HP mungkin Tuhan Yesus gitu. Ya, pokoknya udah dengerin. Tapi nggak melakukan. Iya, makanya tadi aku juga bingung. Kalau misalnya memang cuma didengar, cuma diartikan sebagai to hear doang, kita bisa mendengar doang dong. Iya, banyak sih yang kayak gitu. Makanya saya baru ngerti nih. Maksudnya kenapa banyak orang juga berpikiran seperti itu, dalam arti gue udah dengerin firman kok. Iya dengerin. Ya kan, terus banyak orang juga selalu berpendapat gue udah cukup. Setiap ini ke gereja gue udah dengerin firman. Tapi baru ngerti bahwa
nggak cukup. Dalam arti maksudnya bukan tidak cukup, tapi dalam arti itu nggak lengkap sebenarnya. Iya, Nggak lengkap. Nggak Iya. lengkap. Karena Dia cuma belum- sampai didengarkan doang Iya. gitu. Dia belum mengerjakan, ya salah satu mengerjakan keselamatan memang datang ibadah, Iya. ya kan? Datang ibadah, mendengarkan firman Tuhan, tapi harus melakukan. Ya. Iya. Nah kalau nggak ada tuh anak pendeta yang ada di penjara, betul kan? Nah saya pernah melayani penjara, ada anak pendeta yang ke situ, dia dengar firman Tuhan kok. Tapi dia nggak Papanya juga melakukannya. mendengarkan, memberikan firman Tuhan terus, tapi dia tidak melakukan. Malah dia melakukan hal yang lain Dia ya. Makanya ada di situ, ada di melawan, lembaga itu iya. gitu. Aturan pemerintah yang ada, notabene ada pemerintah nih, dia lawan. Apalagi Tuhan yang dibilang emang Nggak Tuhan kelihatan. Nggak kelihatan, kan nggak ya. kelihatan. Nah itu dilawan gitu. Di Ulangan pasal 28 kan ada itu ya yang judulnya kutuk dan berkat. Itu kan jikalau engkau dengan baik-baik mendengarkan dan melakukan segala perintahku, maka segala berkat ini bla 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 akan kuberikan kepadamu. Tapi di ayat 15 kalau ayat yang itu dia katakan jikalau engkau tidak mendengarkan dan tidak melakukan atau mendengarkan tapi tidak melakukan segala perintahku, maka segala kutuk akan menjadi bagian. Tuh. Jadi harus mendengar dan harus melakukan. Jadi Satu itu paket. itu paket skema juga bisa. itu skema. Iya. Itu skema yang Ibu sudah jelaskan tadi, mendengar dan melakukan. Dan Bukan cuma bertanggung dengerin doang. jawab Iya. terhadap apa yang dilakukan. Itu taat loh, itu pengertian taat Iya. gitu. Yaitu taat sampai mati di kayu Di kayu salib. salib. Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau terima keselamatan, ya kita yang masih hidup, kita percaya tadi Percaya, ya, kemudian melakukan. taat melakukan apa yang difirmankan sebagai bukti dari iman kita, dari iman Iya, kita. betul. Nah itu baru kita bisa selamat, Bisa selamat ya, gitu ya. menerima surga. Tapi nanti orang bilang gini loh, kalau yang baru 5 menit terus meninggal, Ya. gitu kan ya. ya. Nah, Itu yang- jadi Itu kan yang tadi Pak Stephen. Om Stefan pernah bahas bahwa yang harus taat itu yang memiliki kesempatan. Iya untuk gitu. hidup, kan. Jadi ketaatan itu berlaku bagi orang-orang yang masih hidup. Masih hidup dalam Masih pengertian masih hidup berjalan. panjang ya, masih Iya. masih bernafas panjang. Kalau dia sudah mendekati ajal, umpamanya kita diizinkan Tuhan melayani orang yang terus terang udah mendekati ajal. Ya kita nggak bisa terapkan konsep ketaatan kepada dia. udah nggak ada kesempatan. Udah nggak ada kesempatan, tapi percaya yang Aaron bilang tadi, apakah cuman percaya atau dengan ketaatan atau bagaimana? Nah, percaya dia, kamu percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin saya percaya. Lalu Tuhan panggil misalkan, ya dia mengalami keselamatan. Kalau hidup lagi. Kalau dia sembuh lagi, Bukan hidup lagi, sembuh lagi maksudnya. Iya, sembuh berarti hidup lebih panjang dong. Iya, iya. Maka Tuhan kasih konsep kesempatan. ketaatan Ketaatan ini itu diajarkan harus kepada di- dia. harus dijalani Harus ya. diajarkan seperti perintah Allah kepada bangsa Israel, ajarkan kepada anakmu secara Iya. turun Itu temurun. kan skema tuh. Itu skema ajarkan berarti ajarkan tentang mendengarkan dan ajarkan tentang melakukan dan dan bertanggung bertanggung jawab. jawab. terhadap itu perintah Tuhan loh kepada bangsa Israel. Ajarkan kepada anakmu secara turun temurun. Jadi kita harus ajarkan kepada jemaat dan anak-anaknya secara turun temurun. Jadi kalau tadi di Terus. awal itu ada takwa terhadap Injil. Taat, itu, Nah, takwa. taat terhadap Injil kan sebelum kita melakukan, gimana? Kita mau taat apa? Kita harus tahu, dengarkan Injil itu apa. Kita Kan percaya dulu. dengar. Setelah dengar, Kan iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran Ya. kita beriman. Setelah beriman, apa yang dikatakan oleh Injil? Lakukan ini, lakukan ini, yang begini dan begitu. Lakukan Percaya segala kepada Tuhan perintahku. Yesus, ya kan? Percaya bahwa Dia tuh mati menebus dosa kita, lalu bangkit gitu. Nah, terus naik ke surga gitu kan ya. Nah, itu kita percaya, mari lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhannya apa? Lakukan itu. Nah, itu namanya kita takwa terhadap Injil. Nah, jadi Lakukan itu dengan setia. Nah, jadi kalau pertanyaan di dalam judul kita ini sudah terjawab, siapakah yang selamat? Itu Saya. yang amin. Amin, amin. Itulah yang Lu melakukan ngomong apa? Siapa yang siapa yang bisa selamat. Saya. Gini ya. Jadi itu adalah siapa yang percaya, Iya. melakukan dan bertanggung jawab. Tetapi saudara dan para penonton sekalian, kami berbicara tentang hal ini bukan berarti kami juga ini ya sudah sempurna menjalankannya Ya. sebagaimana, karena ini susah banget. Ya ini sulit teman, banget. Kita- taat itu bukan perkara gampang Ya, loh iya, sebetulnya. betul. Dalam kondisi kita taat yang tadi itu Mendengarkan. ada hal-hal yang memang
kerap kali kita keluar dari konsep Ya, itu. sebagai manusia ya. Manusia lemah ya, itu harus kita jujur dong. Iya, jujur dong. Tapi Karena kita memang tidak bergerak dari komitmen kita mau tetap taat. Walaupun ada titik kelemahan dalam kehidupan kita, nggak ada dong manusia yang sudah sempurna, betul-betul sempurna melakukan ketaatan. Yang kita lagi Tapi belajar kan kita terus. belajar. Iya. Ya, mudah-mudahan. Enggak, bukan. enggak. Kita berusaha. Oh, berusaha gitu. Untuk Mudah-mudahan selalu taat mengikuti untuk selalu mengikuti firman Tuhan. Soalnya kata-kata mudah-mudahan itu menjebak kalau dalam suami istri. Mudah-mudahan saya setia. Harus. harus berusaha untuk setia dong. Iya dong. Harus Nah, berusaha untuk setia. Kalau misalnya kita salah, misalnya dalam menjalankan perintah Tuhan, kita ada salah, kita minta ampun. Iya, kita minta ampun. Kita minta ampun, kan Tuhan juga tahu kelemahan kita gitu. Kita minta ampun, kembali lagi jalanin ke jalan Tuhan. Kembali lagi taat. Jadi asal minta kayak gitu. asal salah minta ampun gitu ya. Nah ini yang jadi masalah kan? Enggak. Yang jadi masalah itu tadi misalnya kayak ya kita sepakat ya, kita tahu sekarang bukan kita doang. Gue lempar jok dia langsung tangkap loh. Saya aja sekarang ngerti ya bahwa yang selama ini dipikirin, gue udah percaya, udah cukup. Ternyata nggak sampai di situ Nggak sampai. Ada perjalanannya, ada prosesnya kan, ada prosesnya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, itu kan. Itu ya dikemas dalam bahasa Indonesia adalah taat, gitu kan ya. Tapi banyak orang yang apa ya hanya menangkap segelintir doang, dalam arti gini, gue udah ke gereja, udah cukup. Gereja. Betul. Enggak, gue udah denger doang gitu kan. Ya, Nggak peduli yang itu gitu. Nggak peduli yang lain. Kalau- Saya kan udah transfer nih, bantuin gereja bla 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 gitu kan. Kebanyakan orang-orang Enggak, sekarang enggak, gitu ya. bukan itu bayarannya, Nah, bukan. gitu. Jadi itu hanyalah salah satu hal yang dilakukan, memberi persembahan, datang ke gereja itu adalah bagian dari ketaatan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, ya kita minta ampun, terus udah gitu ada yang bilang kalau gitu salah lagi, salah lagi. Nah kebanyakan kan seperti itu ya. Jadi dalam arti ya udah berarti gampang dong. Tadi Tante Mia, Ibu Mia bilang bahwa tuh ya semua tahu lah, bukan Tante Mia bilang doang, tapi semua tahu udah bahwa Tuhan kita pemaaf. Iya, pengampunan. Asal bikin salah minta. Ya udah berarti yang penting sekarang kita udah percaya satu nih, kita udah percaya, kita taat lagi berusaha itu kan ya. Nah lalu kalau punya salah kita minta maaf, ya udah gampang. Nanti kita nyolong, nanti kita nipu orang, tinggal minta maaf. Nggak bisa gitu. Ayo lo. Nah, Nggak ini bisa gitu. itu akan Nggak bisa. dibahas di ngobrol berikutnya. Jadi dibuat Kenapa digantung berapa dulu kali? ya. Kan tadi juga kan di dalam Syama itu kan tadi ada mendengar, kemudian melakukan dan bertanggung jawab. Nah, ini itu kayaknya itu berhubungan dengan bertanggung Berarti jawabnya. ini To be continue. judul berikutnya minta maaf bikin dosa lagi. Iya. Nah, nanti kita akan Tinggal jawab minta itu. maaf ulang. Nanti kita akan jawab itu, dan mungkin itu adalah sebuah pertanyaan yang muncul di dalam Ya selama ini banyak yang orang selama ini banyak orang pertanyakan ya. pertanyakan Bukan dan soal pikirkan. pertanyaan, tapi justru yang dipahami orang justru Iya. kali ya. Orang memahami begitu. Atau mungkin ada gampang. orang Mungkin orang memahami Banyak begitu, kemudian muncul pertanyaan apakah seperti itu. Mungkin dari Oh, antara iya, penonton iya, dan iya. jemaat juga ada pertanyaan seperti itu. Tapi itu nanti akan kita jawab di ngobrol berikutnya. Dan kalau misalnya nih jemaat atau saudara semua memiliki pertanyaan-pertanyaan yang lain di luar itu, boleh banget untuk disematkan di komen ya, di kolom Iya, komentar. sayang kolom komentar kosong. Sayang banget Sayang. kolom Isi dong. komentar kosong. Jadi isilah dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan jawab. Kalau nggak gabung sini aja. Atau Ya, nggak atau bisa ikut gabung. sini juga bisa. Kita akan menerima saudara pastinya dong, nggak akan Ya. menolak ya kan. Nah untuk itu kalau sekian ngobrol kita pada saat ini. Kalau saudara atau jemaat menemukan video kami ini memberkati ya, sudah mendengarkan kami ngobrol kemudian ini memberkati, silahkan jangan lupa like, juga bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan untuk mendengar tentang hal ini. Subscribe. Mendengar tentang hal ini. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nanti tahu kapan ngobrol berikutnya akan tayang gitu ya. Kalau tadi mau tahu pertanyaan yang tadi di ngobrol berikutnya. Tapi kalau itu ngobrol kita cukup sekian. Terima kasih semuanya dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Bye-bye.